Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Aji Saputra dengan NIM 1830004 dari Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Rekayasa Pengolahan Data Perpustakaan Berbasis Web. Latar belakang, kemajuan teknologi pada era saat ini cukup pesat. Berbagai segi kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari peranan teknologi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, World Wide Web atau WW atau biasa disebut juga dengan web, juga hadir seiring bervariasinya kebutuhan manusia dalam melakukan pekerjaan. Perpustakaan merupakan suatu tempat untuk menyimpan kumpulan buku-buku atau jenis bacaan dari berbagai sumber, penerbit dan juga merupakan suatu tempat buku-buku dikumpulkan pada suatu ruangan, disusun berdasarkan tata letak tertentu dan diorganisir untuk keperluan sarana media belajar mengajar. Pada perpustakaan SMA Negeri 2 Tarakan, para siswa, guru, atau pengunjung perpustakaan yang ingin mencari buku harus mencari secara manual letak buku yang ingin dicari pada rak buku dan mengisi buku tamu pada media buku. Permasalahan: selama ini proses pencarian buku, pengolahan data pada perpustakaan, serta pembuatan laporan masih dilakukan secara manual dan memerlukan tenaga serta waktu yang banyak, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan tidak efektif, efisien, dan output yang dihasilkan kurang maksimal, dan juga media penyimpanan data masih menggunakan media kertas, sehingga dapat terjadi kerusakan atau kehilangan data, sehingga diperlukannya sistem komputerisasi berbasis web mengenai pekerjaan tersebut. Batasan masalah. Objek penelitian ini adalah Perpustakaan SMA Negeri 2 Tarakan. Sistem yang akan dikembangkan terdapat fitur pengolahan data sebagai berikut. Menu yang dimiliki oleh user meliputi 1. Pencarian letak dan informasi buku. Yang kedua, buku tamu pengunjung perpustakaan. Menu yang dimiliki oleh petugas perpustakaan meliputi pendataan anggota perpustakaan, pendataan pengadaan buku, pendataan transaksi peminjaman dan pengembalian buku, pengolahan data anggota perpustakaan. Menu yang dimiliki oleh petugas perpustakaan meliputi pembuatan laporan anggota perpustakaan, pembuatan laporan pengadaan buku, pembuatan laporan peminjaman dan pengembalian buku, pembuatan laporan pengunjung perpustakaan. Menu yang dimiliki oleh kepala perpustakaan meliputi pengolahan data perpustakaan, serta menu yang dapat diakses oleh petugas perpustakaan. Sistem yang dirancang menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman web, PHP, dan database MySQL. Demo aplikasi atau demo alat. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Ini adalah tampilan awal web Perpustakaan SMA Negeri 2 Tarakan. Ini kita bisa melihat ada beranda, buku tamu, cari buku, tentang, dan login. Buku tamu ini adalah form buku tamu. Ketika bisa menginputkan misalnya Jason Renti, laki-laki, kelas 1 jabatan, IPS IPA 5, dengan keperluan membaca buku. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita ke cari buku. Cari buku ini ada kumpulan beberapa buku. Kita bisa mencari buku berdasarkan nama buku, pengarang, atau nama penerbit. Misalnya kita ingin mencari buku yang pengarangnya Terelia. Nah, di sini otomatis buku yang pengarangnya Terelia akan muncul. Terelia, ada bintang, ada bulan, ada keros, batozar, matahari, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke form login. Form login adalah form ketika ingin masuk ke dashboard. Itu di sini ada 2 level, ada kepala perpustakaan dan petugas. Kita akan masuk dengan kepala perpustakaan. Kita klik admin, passwordnya admin. Oke, kemudian kita coba login. Oke, di sini adalah tampilan awal dashboard kepala perpustakaan. Oke, bisa dilihat ada beberapa informasi di sini. Di sini ada menu-menunya, kelola buku, ada menu kelola buku, data buku, peminjaman buku, pengembalian buku, pengunjung perpustakaan, data anggota perpustakaan. Kalau manajemen, ada manajemen petugas, manajemen anggota perpus. Kalau laporan, ada laporan pengadaan buku, laporan peminjaman buku, laporan pengembalian buku, laporan pengunjung perpustakaan, serta laporan anggota perpustakaan. Oke, kita yang ke pertama, data buku. Sini adalah form untuk menginputkan data buku.
Di bagian bawah sini ada beberapa data buku yang telah diinputkan. Ada sekitar 90 buku kurang lebih. Kita coba edit buku About Friend. Coba edit. Nah, di sini kita ingin mengganti judulnya dengan About Teman. Oke, pengarangnya kita ganti jadi Dimas misalnya. Oke, halamannya kita biarkan saja, tahun terbit kita ganti jadi 2019. Setelah itu kita perbarui. Oke, edit data sukses. Buku baru. Pada form ini kita akan menginputkan buku baru. Kita coba pilih klasifikasinya. Kita coba fiksi. Terus kita pilih covernya kita pilih sembarang saja, misalnya jellyfish. Judulnya adalah Belajar IT. Pengarangnya Dimas, penerbitnya Gramedia, tempat terbitnya di Tarakan, tahun terbitnya 2019, jumlah halamannya 100, ISBN-nya kita inputkan sembarang saja. Oke, jenis bukunya ini adalah berjenis buku pelajaran. Sinopsisnya kita coba seminar hasil. Oke, jumlahnya kita tulis ada 28 buku. Dengan sumbernya bantuan. Tanggal diterima, tanggal sekarang. Posisi buku ada di rak 1. Oke, setelah semuanya selesai, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kita kemudian kita kembali. Setelah itu kita akan ke form peminjaman buku. Form peminjaman buku ini adalah form untuk transaksi peminjaman buku. Kita coba menginputkan kode anggotanya. Cari misalnya Amanda. Berdasarkan kode anggota ini muncul nama. Oke, kita coba klik. Oke, muncul Chandrasa judulnya dengan pengarang primadona dengan jumlah buku yang tersedia ada 1. Kita akan input 1 buku. Kemudian kita klik pinjam. Oke, data berhasil disimpan. Oke, setelah itu ketika ingin mengembalikan buku, kita kembali ke form pengembalian buku. Pilih Amanda yang ini. Oke, kita pilih. Nah, setelah itu kita akan menghitung denda. Dendanya 0 karena batas peminjaman itu adalah 3 hari. Setelah lewat dari 3 hari akan didenda Rp1.000 per hari. Karena kita minjam pada hari ini juga dan dikembalikan pada hari ini juga, maka tidak akan kena denda. Oke, setelah itu kita ganti statusnya menjadi kembali. Oke, kemudian kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Setelah itu kita akan ke data pengunjung perpustakaan. Data pengunjung perpustakaan ini adalah data semua pengunjung perpustakaan. Selanjutnya kita akan ke data anggota perpustakaan. Pada data anggota perpustakaan ini adalah untuk menginputkan data anggota perpustakaan yang baru. Misalnya kita ingin menginputkan sebuah nama, banisnya sudah ada, kita ganti sedikit. Oke, namanya misalnya Jason Ranti, kelasnya IPA 2, jenis kelaminnya laki-laki misalnya. Oke, setelah itu kita klik simpan. Oke, simpan data berhasil. Setelah itu form tambah data lain ini adalah form untuk menginputkan data, itu form data guru dan staff. Sana kita klik nipnya misalnya 92, kita ganti dengan namanya misalnya Jaka ini jabatannya sebagai wakil kepala sekolah, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita klik simpan. Oke, simpan data berhasil. Oke, setelah itu kita ke form manajemen petugas. Form manajemen petugas ini adalah form untuk kepala perpustakaan, untuk akun yang untuk kita login pada kali ini. Kita coba edit nama Dimas Aji Saputra. Oke, sesuai username admin. Passwordnya adalah sudah di encrypt menjadi MD5. Jadi hasilnya seperti ini. Kita ganti aja misalnya perbarui, kita ganti misalnya admin 2 passwordnya. Nanti otomatis password ini akan ke encrypt menjadi MD5. Kita klik perbarui. Edit data sukses. Oke, passwordnya sudah kita perbarui. Setelah itu, jika ingin menghapus, bisa kita coba hapus. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Kita klik OK. Data berhasil
dihapus. Setelah itu akun Jason Ranti sudah terhapus. Oke, setelah itu kita ke manajemen anggota perpus. Manajemen anggota perpus ini adalah untuk mengedit informasi yang ada pada anggota perpustakaan. Misalnya kita ingin edit namanya Ageng Priyo Wijaya, misalnya kita ganti menjadi Agung Priyo Saputra. Oke, kelasnya misalnya dia pindah kelas menjadi IPA 5 misalnya. Oke, setelah itu statusnya kita ganti menjadi lulus. Oke, kemudian kita simpan. Edit data sukses. Setelah itu Ageng Priyo Saputra IPA 5 laki-laki dan lulus. Oke, berhasil kita ubah datanya. Setelah itu kita akan ke form laporan pengadaan buku. Laporan pengadaan buku ini ada laporan buku-buku yang ada terdaftar pada perpustakaan. Oke, bisa dilihat ada 92 buku kurang lebih yang telah terdata pada sistem ini. Oke, kita ke form laporan peminjaman buku. Di sini adalah laporan transaksi peminjaman buku. Seluruh data-data peminjaman dan transaksi buku akan terdaftar di sini. Akan terdapat dan tertulis di sini. Oke, misalnya kita ingin mencari nama Muhammad, ada gak? Nama ada. Nama Muhammad Firdaus dengan kode pinjam 007. Dia meminjam buku. Ini mohon off kembali pengarangnya Jessica. Statusnya sudah kembali. Kemudian jika kita ingin mencetak, ini adalah hasil untuk mencetak laporan peminjaman buku. Bisa dilihat, ini adalah bentuk prototipe. Oke, selanjutnya kita ke form pengembalian. Form pengembalian sama saja seperti form-form yang lain. Adalah form untuk mendata pengembalian buku. Semua data pengembalian buku tertera di sini. Oke, kita lanjut ke form pengunjung perpustakaan sama saja. Jika ingin dicetak juga seperti desain yang sama yang lalu. Setelah itu kita ke form laporan anggota perpustakaan. Di sini adalah juga laporan anggota-anggota perpustakaan yang telah terdaftar. Semuanya terdapat di sini. Dan jika kita ingin mencetak, sama saja desainnya dan formatnya. Oke, ada sekitar 15 halaman kurang lebih. Setelah itu kita ke form anggota perpustakaan. Jika ingin mencetak kartu, kita bisa mengklik cetak di samping sini. Oke, di sini adalah format kartu anggota perpustakaan yang masih prototipe. Oke, di sini kita akan mencoba membuat laporan bulanan. Kita akan mencoba dengan tanggal dari misalnya Maret, dari tanggal 1 misalnya sampai Maret. Coba Maret tanggal 31. Setelah itu kita akan mencoba cetak. Oke, ini adalah tampilan untuk cetaknya. Bisa dicetak langsung atau disimpan dengan media PDF. Oke, di sini kita bisa melihat ada laporan bulanannya. Ini masih prototipe, nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kita akan mencoba untuk masuk ke dashboard petugas. Kita logout dulu. Setelah itu kita akan masuk ke dashboard petugas. Oke, kita coba masuk Panji Ade dengan petugas. Oke, kita coba login. Oke, kita sudah masuk ke dashboard petugas. Yang membedakan dashboard petugas dengan dashboard kepala perpustakaan ialah manajemen user. Pada form ini khusus untuk mengubah informasi akun yang telah login. Misalnya kita ingin mengubah nama Panji Ade ini menjadi Haidar Harum Zaki misalnya, dengan username-nya tetap, dengan password lamanya yaitu tadi Panji misalnya. Password barunya kita ubah menjadi Panji 444. Password barunya lagi menjadi Panji 444. Oke, setelah itu kita perbarui. Oke, update password sukses. Oke, mungkin itu saja dashboard petugas. Semuanya menu-menunya sama saja seperti kepala, yang membedakan cuma menu user. Oke, itu saja presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.